Nah, sebab itu semua akan diminta tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka kita berusaha untuk bisa kembali kepada Allah. Nah, karena ukuran terbaik itu adalah yang tercepat kembalinya kepada Allah. Mana ujian itu? Mana ujian? Nah, ujian yang diberikan Allah kepada kita itu ada dua. Nah, yang disebut dengan amanah. Ya, ada dua macam amanah yang diberikan Allah pada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Pertama, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan manusia ini sebagai khalifah. Jadi kita ini manusia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apa arti khalifah? Kalau bahasa kitanya mungkin bisa kita artikan wakil, ya, wakil Allah di bumi. Tapi lagi-lagi kita harus pahami Allah tidak butuh wakil, ya. Allah tidak membutuhkan wakil, ya. Tidak ada makhluk ini Allah tetap berkuasa, maha kuasa. Tak ada malaikat pun Allah maha kuasa, tak butuh wakil. Tapi apa pengertian kita sebagai khalifah Allah di muka bumi? Artinya kita manusia ini diberi amanah oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah selama hidup kita. Nah, ini tugas kekhalifahan. Allah Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih, yang pengasih itu cuma Allah. Yang punya sifat pengasih itu Allah. Nah, sekarang kita tampilkan sifat pengasih itu. Suka nolong orang, suka kita membantu orang. Apa yang bisa kita perbuatlah. Bisa kita nolong orang dengan harta kita, bisa kita nolong orang dengan tenaga kita, bisa kita nolong orang dengan ilmu kita, dengan jabatan kita, terserah. Tapi ketika kita menolong orang atau memberi sesuatu kepada orang lain, kita lagi menampilkan sifat Ar-Rahman-nya Allah, menampilkan sifat pengasih, suka ngasih. Nah, jadi kalau pengasih itu sifat Allah, kalau pelit itu bukan sifat Allah, sifat belis. Nah, jadi jangan tampilkan sifat iblis, tapi tampilkan sifat Allah. Allah Maha Pengasih, suka nolong orang, suka memberi. Sadarilah ketika muncul sifat pengasih itu dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang menampilkan sifat Ar-Rahman-nya Allah. Satu, ya. Lalu kemudian Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim, ya. Nah, ketika kita tampilkan dalam hidup kita, tumbuh rasa sayang kepada siapapun, tidak ada kebencian, ya. Sayang kepada sesama manusia, entahlah dia beriman atau tidak beriman, dia muslim atau kafir, itu ya. Pokoknya mereka adalah makhluk Allah, kita menaruh sayang dengan mereka. Entah kita satu suku, entah berbeda suku, entah dia kaya, entah dia miskin, terserah. Tapi ada rasa sayang kepada semua makhluk Allah. So Allah itu tidak pernah benci kepada hambanya, ya. Yang punya sifat penyayang hanya Allah. Nah, sekarang kita tampilkan sifat penyayang itu dalam hidup kita. Sayang kita kepada sesama manusia, sayang kita kepada binatang, sayang kita kepada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Artinya kita menampilkan sifat Ar-Rahim, ya, timbul rasa tidak ada kebencian. Sebab kalau ada kebencian itu bukan sifat Allah. Ya, kalau kita menampilkan sifat kebencian, berarti kita bukan khalifah Allah. Tetapi sifat iblis, benci iblis kepada manusia, benci iblis kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi kalau sifat kebencian itu bukan sifat Allah. Sifat Allah itu penyayang, ya, sayang kepada semua orang, ya, tidak ada kebencian. Nah, itu yang kedua. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, ya. Yang pengampun itu Allah, ya. Biarpun sebanyak buih di laut,
sebanyak pasir di pantai dosa hamba. Kalau hamba memohon ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun. Dosa hamba ya tidak sebesar ampunan Allah. Artinya ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa hamba. Jadi walaupun dosa hamba itu sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, kalau dia mohon ampun pada Allah, Allah ampunkan. Nah, baca sejarahnya Nasuha. Bagaimana Nasuha, ya, sudah pernah dengar cerita Nasuha? Maka kita sebut dengan taubat Nasuha itu. Nasuha ini dalam kisahnya, dia itu telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Kerjanya maling, judi, mabok, ya dah, nggak ibadah. Ya. Tapi masa usia lanjut, mulai dia berpikir, ya dah, diberi Allah petunjuk. Lama-lama hidup ini akan mati. Kalau begini terus hidup saya ini akan sengsara di akhirat. Mulailah dia menyadari kesalahannya. Timbullah rasa ingin untuk berbuat baik. Dia datangilah seorang ustadz. Ya, Pak Ustadz, ya, saya ini banyak dosa Pak Ustadz, tapi saya mau bertaubat, mohon ampun sama Allah. Kira-kira kalau saya mohon ampun sama Allah, diterima Allah enggak taubat saya Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz ini, kamu melakukan kejahatan itu, tahu enggak kalau itu kejahatan? Ya tahu. Sadar enggak kalau itu kejahatan? Ya sadar. Kalau kamu melakukan kejahatan tapi kamu tahu itu kejahatan, tidak akan diampuni Allah dosa kamu. Marah orang ini, dicabutnya pedangnya, dipancungnya leher ustadz itu, mati seketika. Cukup 100 orang yang dia bunuh. Nah, ini kan, ini belum ibadah nih, baru ada maunya taubat aja, dosa sudah banyak nih. Dan nambah 1 orang lagi yang dibunuhnya. Nah, setelah dibunuh nyesal, nangis, ya Allah, kok begini amat nasib saya ini, banyak dosa saya ya Allah. Ya, akhirnya dia datangi seorang kiai. Ya, sampailah di rumah Pak Kiai. Pak Kiai, ya, saya ini orang enggak benar Pak Kiai, banyak dosa. Alhamdulillah, kata Pak Kiai. Dah, apa boleh saya buat berdosa Pak Kiai? Bukan begitu. Orang yang melakukan satu kesalahan tapi dia sadar bahwa itu adalah salah, itulah tandanya mendapat hidayah. Maka saya ucap alhamdulillah, kamu dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau orang berbuat salah tapi dia tidak menyadari bahwa dia salah, itu dapat laknat. Jadi kalau orang enggak sholat tapi merasa tidak berdosa, itu laknatullah itu. Ya. Dia maling tetapi tidak merasa bersalah, itu laknatullah. Tapi kalau dia melakukan kesalahan dan dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka dia dapat hidayah. Makanya saya ucap alhamdulillah, kata Pak Kiai. Nah, terus gimana nak? Gini Pak Kiai, saya ini banyak dosa, saya ingin taubat. Kira-kira taubat saya diampuni Allah, diterima Allah enggak Pak Kiai? Nah, kata Pak Kiai, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa hamba. Biarpun dosamu sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, kalau kamu mohon ampun pada Allah, pasti Allah ampunkan dosamu. Alhamdulillah Pak Kiai, saya mohon ampun sama Allah Pak Kiai. Ajari saya Pak Kiai, saya ingin taubat Pak Kiai. Nah, saya ingin berbuat baik, saya ingin tinggalkan semua kesalahan itu, saya ingin taubat Pak Kiai, tolong ajarin saya Pak Kiai. Kata Pak Kiai, nak, saya ini kan tidak punya pondok. Ya, saya sarankan kamu pergi aja ke sebuah pondok, tidak jauh dari sini. Ya, kira-kira 7 kilo lah dari sini. Jalanlah kamu ke sana, nyerahlah kamu sama Pak Kiai di pondok itu.
Jangan tinggalkan tempat itu sebelum kau dibimbingnya untuk usul kepada Allah. Terima kasih Pak Kiai. Berangkatlah orang ini ya menuju pondok yang ditunjukkan oleh Pak Kiai tadi. Nah, di perjalanan sakit perut, nggak kuat berjalan lagi, terduduklah dia di situ. Nggak sanggup duduk, akhirnya nahan perut yang sakit, akhirnya meninggallah di tempat itu. Belum sampai ke pondok tempat Pak Kiai yang ditunjukkan tadi, meninggallah dia di jalan. Begitu dia sudah meninggal, turunlah malaikat azabah, ya, zabaniyah, untuk membawa ruhnya ke neraka. Nah, lalu kemudian belum sempat dibawa, datang malaikat ingin membawa ruhnya ke surga. Ya. Jadi bertengkarlah dua orang malaikat ini. Yang satu ingin membawa ruhnya ke neraka, yang satu ingin membawa ruhnya ke surga. Nah, dalam pertengkaran itu Allah perintahkan Jibril, siap ya Allah, kau turun ke bumi. Itu ada hamba aku lagi bertengkar. Ada dua orang malaikat lagi bertengkar itu. Kau adili mereka. Nah, turun Jibril. Nyampai di situ, tanya Jibril, Mas, kok ribut-ribut kenapa? Begini Pak Jibril, orang ini kan banyak dosanya. Nah, karena itu ruhnya mau saya bawa ke neraka. Nggak bisa Pak Jibril, kata malaikat yang satu ini. Memang benar awalnya banyak dosa, tapi dia bertaubat kepada Allah, akhirnya Allah ampunkan dosanya, Allah terima taubatnya, maka dia tidak ada dosa lagi. Maka saya turun ingin membawa ruhnya ke surga. Ya. Nah, oleh Jibril disampaikanlah kepada Allah yang Allah Maha tahu. Ya, kata Allah, coba diukur berapa panjang perjalanan yang sudah ditempuhnya, berapa panjang jalan yang belum ditempuhnya sampai ke pondok itu. Kalau sudah lebih panjang yang sudah ditempuhnya, itu menunjukkan taubatnya diterima. Nah, karena itu dia masuk surga. Kalau perjalanannya masih jauh lebih panjang yang belum ditempuhnya, berarti orang ini taubatnya tidak diterima, bawa ke neraka. Diukur dari tempat Pak Kiai pertama tadi sampai ke dia meninggal, berapa hasta, ya, berapa hasta, kalau bukan ukuran hasta, berapa hasta. Nah, lalu dari tempat dia meninggal sampai ke tempat pondok yang akan dituju itu berapa hasta, diukur. Ternyata jauh lebih panjang dari yang sudah ditempuh. Ya, yang sudah ditempuhnya jauh lebih panjang, lebihnya nggak banyak, ya, lebihnya 1 hasta, tapi lebih, ya, dibandingkan dengan yang belum ditempuh. Karena sudah lebih panjang yang sudah ditempuh, diputuskanlah orang ini masuk surga, padahal dia banyak dosa. Inilah buktinya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau betul-betul kita mohon ampun pada Allah, Allah pasti ampunkan dosanya. Nah, jadi jangan pernah kita berputus asa bahwa kita banyak dosa. Allah pasti ampunkan dosanya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Jadi kita khalifah Allah di muka bumi, menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Semakin banyak sifat Allah kita tampilkan dalam hidup kita, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Nah, kan banyak sifat Allah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu ya, Al-Ghaffar, itu sifat-sifat Allah. Nah, kita tampilkan. Itu artinya kita khalifah Allah. Al-Muluk, Al-Muluk itu apa? Ya, kuasa, raja. Jadi jabatan-jabatan itu sebenarnya penampilan daripada sifat Allah Al-Muluk. Jadi kalau para pejabat itu, ya, tahu betul kalau mereka sedang menampilkan sifat Allah yang namanya Al-Muluk, pasti mereka akan taat kepada Allah, ya, karena mereka dapat jabatan itu atas pemberian Allah, bukan hasil jerih payah mereka, bukan. Allah titipkan.
Nah, kenapa? Untuk ditampilkan sifat